Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai Fujii Tsukamoto. Seperti pada kasus sebelumnya dijelaskan mengenai kasus sebuah perusahaan yang membicarakan mengenai permintaan, kemudian persediaan dan produksi yang harus dibuat berdasarkan inputan permintaan dan persediaan. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang tekstil, di mana dijelaskan di dalam kasus bahwa permintaan berdasarkan data-data yang diperoleh pada waktu yang lampau itu data permintaan itu berada di antara nilai 1.000 sampai 5.000. Kemudian kita beri nama turun naik, ya, jadi ada permintaan turun dan permintaan naik. Kemudian persediaan berkisar antara nilai 100 sampai 600, kita beri nama kurang banyak, dan untuk hasil produksi berkisar antara 2.000 sampai 7.000, berkurang atau bertambah. Ini berdasarkan data lampau. Jadi kita membutuhkan data yang cukup banyak pada masa yang lampau. Oke, setelah itu apa langkah berikutnya? Langkah-langkah yang dilakukan setelah membuat himpunan Fujii seperti ini. Jadi terdiri dari input, ada berapa kriteria, kemudian outputnya apa yang ingin dihasilkan. Kita melangkah kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah membuat rule atau aturan, di mana aturan ini disesuaikan dengan jumlah kriteria atau variabel yang ada pada input. Bila variabel atau kriteria ada dua seperti ini, permintaan dan persediaan, maka untuk menentukan rule-nya itu minimum jumlahnya adalah 2 pangkat jumlah dari variabel atau kriteria, 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 2, ada 4. Misalnya ada 3 variabel kriteria, maka 2 pangkat 3 ada 8 dan seterusnya, ya. Karena ada 2 kriteria atau variabel, maka kita menentukan akan ada 4 rule yang kita sebut dengan rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4. Rule ini bicara tentang bila, ya, karena kita akan memprediksi. Jadi Fujii Tsukamoto ini fungsinya adalah untuk memprediksi produksi berapa berdasarkan permintaan dan persediaan yang ada. Maka rule yang pertama kita melihat dari permintaan dan persediaan. Rule yang pertama, kalau dilihat pada kasus catatan slide Anda, permintaan turun. Jadi kita lihat ya, ada permintaan, ada persediaan, dan ada produksi. Nah, ini kita lihat ada 4 rule. Bila permintaan, tadi sesuaikan namanya, bila permintaan turun misalnya, permintaan turun, rule yang pertama. Bila permintaan turun, oke, kemudian persediaannya banyak, bisa silang ya, bisa ke bawah juga boleh. Bila permintaan turun dan persediaan banyak, maka kemungkinan produksinya akan berkurang, ya. Kalau ini kita tuliskan saja kurang tambah K sama T, ya. Kurang tambah TB, kita singkat ya. Kurang, maka di sini akan berkurang. Nah, untuk kemudian permintaan, ada permintaan turun, permintaan naik, kita artinya ya. Kemudian berikutnya apa? Persediaan banyak, kemudian berarti ada persediaan kurang, K, gitu ya. Permintaan turun, persediaan banyak. Jadi kemungkinan apa ya? Salah satunya turun, permintaan turun dan persediaan kurang, maka dia pasti akan kurang. Lalu permintaan naik dan persediaan banyak, maka dia akan bertambah, ya. Permintaan naik, persediaan kurang,
maka akan bertambah juga. Kemungkinan adalah bertambah karena permintaan naik, bertambah. Nah, ini ada 4 rule yang akan kita pakai di dalam kasus kita kali ini. Kemudian yang ketiga, setelah yang kedua ini, yang ketiga adalah membuat yang disebut dengan penalaran Tsukamoto. Ya, penalaran Tsukamoto. Pada penalaran Tsukamoto ini, kita akan melakukan penilaian terhadap satu nilai. Misalkan kita contohkan saja. Misalnya kita akan mencari X-nya atau permintaan adalah 400. Permintaannya kita tuliskan adalah 400. Permintaan, misalnya kita mau mencari, kalau permintaan 400 kemudian persediaan, ya ada permintaan 400 dan persediaan 300. Kalau permintaan 400 persediaan 300, maaf ini ya, permintaan antara 1000 sampai 5000. Permintaan 4000 dan persediaan 300, maka produksinya berapa ya kira-kira? Nah, untuk cara menghitungnya, pertama tadi adalah dengan membuat himpunan Faji, kedua melakukan pembuatan rule, yang ketiga adalah penalaran Tsukamoto. Dan gini kita supaya mudah, maka permintaan kita beri inisial X ya. Kemudian persediaan kita beri inisial Y, dan untuk produksi kita beri inisial Z nanti. X, Y, dan Z. Hingga untuk mencari X 4000 dan Y 3000, langkah yang berikutnya adalah kita membuat persamaan Faji. Persamaan Faji yang pertama, X ini kita sebutkan tadi ya, persamaan pertama, permintaan ini X, untuk persediaan Y, produksi Z ya. Permintaan turun, X turun, tuliskan saja ya, X turun, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah rumus di slide sebelumnya, B dikurangi X dibagi B dikurangi A ya, di mana A dan B itu adalah nilai terkecil dan nilai terbesar, sehingga A-nya adalah nilainya adalah 1000, B-nya adalah 5000. Ini A nilai terkecil, B nilai terbesar. Ini kita masukkan, B-nya adalah nilainya 5000 dikurangi X-nya adalah 4000 dibagi B dikurangi A, B dikurangi 4000 langsung ya, sehingga hasilnya adalah 1000 dibagi 4000. 0,25 untuk X turun. Kemudian X turun sudah, kemudian kita X naik untuk mencari rumusan penalaran Tsukamoto untuk X naik. X naik rumusnya adalah X min A dibagi B min A. Oke, kita masukkan nilainya. X-nya adalah berapa tadi? 4000. Dikurangi A, A-nya adalah 1000. Kemudian dibagi 4000. Hasilnya adalah 3000 per 4000. Menghasilkan 0,75. Perhatikan, kalau kita perhatikan X naik dan X turun, dijumlahkan itu nilainya nanti harus menjadi 1 ya. Nah, nilai ini tadi bisa kita gambarkan ke dalam bentuk bagan atau diagram yang kita gambarkan sebagai berikut. Kita buat batasan nilai untuk X dan Y. Batasan nilai untuk X dan Y ya. Ini X, ini Y, di mana X-nya adalah nilainya tadi adalah kisaran antara 1000, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5000 dan ini kisarannya adalah 1000. Paling kecil 1000, paling besar adalah 5000.
Dimana kita gambaran berikutnya adalah kita buat nilai pertemuan turun dan naik untuk yang pertama permintaan ya. Ini kita 1000 ini tadi memberikan nilai 0,25 untuk yang kita carinya adalah di sini. Ini adalah nilainya 4000 ya. Untuk yang pertama 0,25 kita buat 0,25 setengah 0,75 1. Ingat jumlah keduanya adalah 1. Pertama kita tarik garis dulu 1, temukan dengan yang paling besar. Kemudian kita temukan dengan yang paling kecil. Nah, dapat ini ya. Nah, setelah itu ini yang kita cari, kita masukkan 0,25 di sini dan 0,75. Oke. Setelah itu kita tarik garis dari ini 0,25 ketemu di sini ya. Kemudian 0,75 ketemu di sini. Nah, kalau ditarik akan menjadikan garis lurus. Ya, kita tarik. Kalau membuat harus pakai penggaris karena kalau tidak pakai penggaris tidak rapi nantinya. Nah, ini kalau ditarik ini akan menjadi garis lurus. Nah, yang ini juga sama. Iya, inilah dia. Titik X turun dan X naik. Ya, X turun dan X naik ya. Ini kita gambarkan seperti ini. Lengkapi gambar bagian kita dengan menjelaskan ini adalah turun, berarti arahnya ke bawah, dan ini adalah naik, ya arahnya ke atas. Oke, ini gambarnya sudah cukup lengkap, nilai 0 di sini. Nah, untuk setiap penalaran Tsukamoto kita harus gambarkan seperti ini. Ya, untuk berikutnya kita masuk kepada nilai yang berikutnya, yaitu nilai Y. Kita mau mencari nilai Y. Mencari nilai Y adalah persediaan. Y. Nah, yang kita cari tadi nilai Y-nya adalah 300 ya. Nah, sama seperti yang pertama tadi, Y karena nilai Y-nya adalah kurang dan banyak, maka kita tuliskan Y kurang. Sama, masukkan rumusnya tadi. Rumusnya sama. B min Y dibagi B min A. Masukkan nilainya. Tadi nilai terkecil adalah 100, nilai terbesar adalah 600. Maka di sini nanti B-nya 600 dikurangi 100 menjadi 500 dibagi 500. Kemudian B min Y, B-nya adalah 600 dikurangi 300. Maka hasilnya adalah 300 dibagi dengan 500 menjadi 0,6. Bisa ditebak pasti Y banyaknya harus 0,4. Cek and recheck, Y banyak. Y banyak adalah Y min A dibagi B min A. Sama tadi, B min A adalah 500. Dapat dari mana? 600 dikurangi 100. Y di sini kita masukkan nilai 300 karena yang kita cari adalah 300. 300 min 100 karena A-nya adalah 100. Dibagi, hasilnya adalah 200 dibagi 500. Betul jadi ya, 0,4. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita gambarkan lagi ke dalam bentuk bagannya tadi. Ya, kita buat garisnya sama caranya. Garis X dan garis Y. Karena nilainya adalah antara 100 600, kita buat dulu 1 2 3 4 5 6. Kalau bisa dalam ujian menggunakan penggaris ya supaya rapi. Jadi kita 100, 200, 300 sampai 600.
Yang kita cari adalah 300, titiknya di sini. 300. Untuk yang pertama tadi kita sudah seperti yang pertama tadi kita buat, kita yang paling kecil kita tarik di angka, kita tuliskan dulu ya, 02 681 1 ya, jadi 0,2 4 0,6 0,81. Ini adalah garis C, ini X nya ya, 0 sini. Kita buat satu lurus sampai yang paling besar nilainya adalah 600, yang paling kecil adalah nilainya 100. Kita buat garis turun dan garis naik ya. Ini turun, kurang maksudnya, kurang, yang ini adalah banyak. Oke, yang pertama tadi garis yang pertama kurang adalah di 0,6, kita lihat ya, kurang ada di 0,6, kita lihat sini. Oke, kita tarik. Kalau gambarnya tepat pasti hasilnya juga tepat. Terus kemudian sisanya 0,4 di sini. Kan akan terlihat pertemuan antara garis turun dan garis naik. Ya, ini adalah gambar untuk persediaan. Lalu berikutnya kita akan menggambarkan untuk produksi atau Y. Produksi atau Y. Berapa Y-nya? Kita akan mencari Y. Z. Persediaan Y, produksi adalah Z. Kita akan cari Z. Sama seperti yang tadi, kita cari Z-nya itu adalah Z berkurang dan Z bertambah. Ya. Z berkurang. Rumusnya sama, B di sini tadi min Y, di sini maka min Z dibagi B min A. B min A. Oke. Kemudian yang kedua juga sama ini, Z min A dibagi B min A. Rumusnya sama ya, tidak berubah, hanya berubah sesuai dengan nama variabel saja. Berikutnya kita kurangi, B-nya adalah tadi berkisar antara nilai 2000 dan 7000, maka B min A nilainya adalah 5000 ya. B-nya di sini adalah 7000 dikurangi Z, karena Z yang akan kita cari. 7000 dikurangi Z dibagi B min A. B min A adalah 7000, A-nya adalah 2000 sehingga 5000. Sampai sini tulisannya. Kemudian sama untuk yang bertambah, Z, kita cari Z-nya, maka Z-nya belum ketemu. Z min A dibagi A-nya adalah 2000 ya. Jadi Z min A langsung kita masukkan 2000 boleh. Z min A dibagi dengan B min A. B min A adalah 5000. Nah, maka ini Z min 2000 dibagi 5000 ya. Kita masukkan ke dalam gambar kita lagi. Karena kita belum tahu nilainya, kita hanya bisa mengira-ngira 1000, 2000, di sini 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita punya di sini adalah nilai 0 dan 1. Misalnya 1 di sini. Maka kita akan membuat garis untuk nilai terkecil dan terbesar atau berkurang dan bertambah. Nah, kita tarik garis berkurang turun, tarik, bertambah. Kita belum tahu ya mencari Z-nya itu berapa ini hasilnya, karena ini akan kita cari. Jadi gambarnya masih seperti ini. Lalu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah mencari nilai Z. Langkah-langkah untuk mencari nilai Z itu sendiri.
langkah mencari nilai Z. Di sini bagian dari ini yang tadi mencari nilai Z. Mencari nilai Z ini kita lakukan dengan fungsi yang disebut dengan fungsi minimum. Fungsi minimum di mana digambarkan melalui rule yang kita buat pada awal tadi, yang kedua tadi ya, tahap kedua, di mana rule yang pertama, bila X turun Y banyak, maka Z berkurang. Rule yang pertama, bila X-nya turun, kemudian Y-nya banyak, maka Z-nya berkurang. Bagaimana menggambarkannya? Menggambarkannya kita masukkan langsung di rule yang pertama, R1 ini tadi, kita masukkan X1 ini nanti akan memunculkan nilai alfa 1 ya. Alfa 1, X turun, dan Y banyak. Nah, gitu ya. Maka digambarkan tanda seperti tanda gabung. Masukkan tadi, X turun tadi memberikan nilai 0,25. Kemudian Y banyak memberikan nilai 0,4. Di atas tadi, kita lihat tadi X turun dan Y banyak. Kita lihat ini, X turun 0,25. Ya, kita masukkan. Y banyak 0,4. Nah, jadi ya, kita masukkan nilainya. Karena tadi fungsinya adalah menggunakan fungsi min, maka kita tuliskan di depannya sini adalah fungsi min, buka kurung, tutup kurung. Karena minimum adalah 0,25, maka hasilnya adalah 0,25. Ya, alfa 1 mempunyai nilai 0,25. Masukkan ke dalam Y berkurang, Z berkurang, Z berkurang. Z berkurang tadi rumusnya adalah 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Jadi 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Nah, karena ini adalah rule yang pertama, maka Z-nya ini dikasih nama Z1. 7.000 dikurangi Z1 dibagi 5.000 sama dengan nilai alfa ini tadi, 0,25. Sehingga ini keluarkan 7.000 dikurangi Z1 sama dengan berarti 0,25 dikali dengan 5.000. Hasilnya adalah 1.250. Oke ya. Maka Z1 adalah berarti 7.000 dikurangi 1.250. 7.000 dikurangi 1.250 menghasilkan 5.750. Ini untuk Z yang pertama. Lalu bagaimana dengan untuk Z yang kedua? Nah, kita lanjutkan dengan Z yang kedua. Oke, saya tarik dulu. Untuk Z yang kedua atau rule 2. Rule kedua, kita masukkan lagi rule 2. Ya. Berarti menggunakan nama alfa 2. X turun gabung dengan Y kurang. Lihat lagi ke nilai hitungan sebelumnya. X turun memberikan nilai 0,25 dan Y kurang memberikan nilai 0,6. Dilihat yang paling kecil maka keluarlah nilai 0,25. Lihat lagi. Nah, Z-nya untuk Z kurang hasilnya adalah X turun, Y kurang, maka Z-nya adalah Z berkurang juga, berkurang. Masukkan rumus Z berkurang, di mana 7.000 dikurangi Z2 karena rule 2 dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Oke. Ini masih berkurung ya. 7.000
dikurangi Z2 sama dengan 0,25 kali 5.000 sama 1.250 ya, ini 1.250. Maka Z2 juga sama, 7.000 dikurangi 1.250 adalah 5.750. Berarti nilainya sama dengan untuk rule yang pertama tadi. Kita cari lagi berikutnya untuk rule yang ketiga. Berarti kita mengerjakan rule per rule. Bila rule-nya ada 8, maka hitungan ini akan dilakukan sebanyak 8 kali. Ya. Ini akan menimbulkan alfa 3, di mana alfa 3 adalah X naik. X naik gabungkan dengan Y banyak. Masukkan lagi. Hasilnya X naik adalah 0,75. Y banyak adalah 0,4. Cari nilai yang terkecil adalah 0,4. Masukkan ke dalam nilai Z-nya. Di sini adalah Z3. Z3 adalah bertambah. Bertambah, perhatikan lagi, untuk bertambah bukan nilai 7.000 dikurangi Z2, untuk yang bertambah adalah Z3 dikurangi 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4. Kita keluarkan ya. Z3 dikurangi 2.000 sama dengan 0,4 dikali 5.000, yaitu adalah 2.000. Maka Z3 adalah 2.000 ditambah 2.000 adalah 4.000. Z3. Bagaimana dengan rule yang keempat? Rule yang keempat, alfa 4, di mana X naik dan Y kurang. X naik, Y kurang. X naik sama dengan di atas 0,75. Y kurang adalah 0,6. Yang terkecil adalah 0,6. Masukkan ke dalam Z. X naik, Y kurang, Z adalah bertambah. Masukkan rumusnya lagi. Z4 di sini. Z4 dikurangi 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,6. Masukkan Z4 dikurangi 2.000 sama dengan 0,6 dikali 5.000 adalah 3.000. Sehingga Z4 adalah 3.000 ditambah 2.000 menjadi 5.000. Sudah kita ketahui R1, R2, R3, dan R4. Bagaimana menghitung Z akhir? Menghitung Z akhir, ya, menghitung Z akhir. Z rumusnya, Z adalah alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4. Nah, kalau rule-nya ada 8, maka ya sampai angka 8. Kalau sudah ini dikurung, dijumlahkan semua ya, dijumlah, dibagi dengan alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Hitungannya alfa 1 adalah 0,25 dikali 5750 ya, ditambah 0,25 dikali 5750 ditambah 0,4 dikali 4.000 ditambah yang ini, yang terakhir alfa 4 0,6 dikali dapatnya 5.000. Masukkan 5.000 ya. Sudah.
Ini dijadikan 1 ditutup. Dibagi alfa 1 tadi adalah 0,25. 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,6. Nah, hasilnya adalah 7.475 dibagi 1,5. Hasilnya 4.983. Sehingga kesimpulannya dengan X dan Y sesuai dengan ketentuan tadi, maka dihasilkan nilai Z-nya adalah 4.983. Ya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita kembali menggambarkan Z tadi. Z, kita ingat tadi Z yang di awal tadi nilainya masih seperti ini. Sekarang kita bisa menghitung Z berkurang dan Z bertambahnya. Kita masukkan Z berkurang, ini dia ada Z bertambah. Produksi ya, ini kita ini sampai sini ya. Jadi ada rumusan untuk menghitung Z yang terakhir ya, kita hitung Z bertambah dan Z berkurang. Kita hitung yang berkurang dulu. Z berkurang adalah tadi sudah didapat ya, 7.000 min Z min 500 gitu kan. 7.000 min Z dibagi 5.000 kan 500. Kemudian untuk Z bertambah Z min 2.000 dibagi 5.000. Dapatnya hasilnya adalah 4983. Di mana dia adanya? 4983 234, kira-kira di sini ya, 4983 83 ya. Kita naik tarik garis ke atas, maka diperolehlah nilai ini. Nah, masukkan ke dalam nilainya tadi, maka akan diperoleh. Masukkan ke dalam rumusnya tadi, maka akan diperoleh nilainya. Untuk berkurang adalah 0,5966. Kemudian untuk yang menurun adalah 0,4034. Ya, kita lihat untuk yang turun adalah 0,4034, sedangkan untuk yang bertambah adalah 0,5966. Dari mana angka ini didapat? Angka ini didapat dengan cara memasukkan rumus ini tadi. Ya. 7.000 dikurangi Z, Z-nya adalah ini, masukkan. Jadi nilainya masukkan kemari. Dibagi dengan 5.000. Yang ini juga sama. Z-nya 4983 dikurangi 2.000 dibagi ini. Contohnya ini ya. 4983 dikurangi 2.000 dibagi 5.000 ya. Ini hasilnya adalah 0,4034. Oke. Ya. Demikian Fazil Sukamoto. Ya, hasil akhirnya tadi kita ketahui adalah sebagai berikut. 4983 dengan X-nya adalah tadi sudah kita berikan tadi dengan nilai X yang kita cari 4.000 dan persediaan 3.000, maka menghasilkan Z-nya adalah 4983. Demikian, terima kasih.